Halo guys, bertemu lagi bersama gue Dedi. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik saja, bahagia serta sehat selalu ya. Di video kali ini gue akan membahas salah satu film yang berjudul Walkabout yang rilis tahun 1971. Oke, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah aktivitas di kota Sydney, Australia. Kemudian kita diperlihatkan pada seorang anak perempuan dan anak laki-laki yang merupakan saudara kakak adik yang terlahir dari orang tua yang dibilang sangat berkecukupan. Sampai-sampai tidak peduli hari libur atau bukan, kakak beradik ini diajak piknik oleh ayahnya di pedalaman negara Australia. Ya, walaupun kegiatan ini hanya dilakukan oleh mereka bertiga tanpa kehadiran seorang ibu dikarenakan mereka sudah bercerai. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi piknik dan terlihat jelas kalau kawasan ini benar-benar sangat terpencil. Tidak adanya pemukiman penduduk serta berbagai aktivitas layaknya perkotaan. Kemudian Jenny terlihat sedang menyiapkan beberapa hidangan untuk mereka makan. Sementara adiknya terlihat sedang bermain dengan barang-barang bawaannya. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan yang mengarah ke Lucas. Dan ternyata itu tembakan yang berasal dari ayahnya sendiri. Akan tetapi Lucas mengira kalau ayahnya sedang mengajak dirinya untuk bermain tembak-tembakan. Padahal ayahnya berniat untuk membunuh Jenny dan Lucas tanpa diketahui apa alasannya. Ayahnya juga mengeluarkan satu dirijen bensin untuk membakar mobilnya. Tidak hanya itu saja, ia juga menembak kepalanya sendiri hingga tak bernyawa. Jenny yang sudah melihat kejadian itu pun kembali memberesi barang bawaannya serta hidangan yang belum sempat ia makan. Jenny yang tak menyangka bahwa kejadian ini benar-benar di luar dugaannya pun sengaja tidak memberitahu Lucas tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap ayahnya. Lucas hanya diberitahu kalau piknik kali ini akan dilalui mereka berdua saja. Langkah demi langkah pun mereka lalui berdua tanpa ada tujuan yang jelas. Naasnya lagi, persediaan makanan dan minuman pun sudah pasti tidak akan cukup untuk menopang kebutuhan mereka berdua. Bahkan untuk tidur pun mereka tidak memakai alas apapun yang tentu saja dinginnya sampai menusuk ke tulang. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jenny dan Lucas pun kembali melanjutkan perjalanan mereka, yaitu untuk mencari pemukiman penduduk. Jalanan perbukitan, bebatuan, ataupun jalanan yang terjal mereka sudah lalui dan terlihat jelas kalau adiknya sudah mulai sangat kelelahan. Celakanya lagi, mereka sudah tidak memiliki persediaan makanan yang tersisa. Pada keesokan harinya, kaki Lucas sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan menopang seluruh tubuhnya itu. Jenny yang menyadarinya pun mau tidak mau harus menggendong Lucas. Situasi juga semakin memburuk ketika tidak adanya makanan ataupun tempat untuk beristirahat sejenak. Sampai pada akhirnya mereka melihat satu-satunya pohon yang berada di sana. Bahkan pohon itu bukanlah pohon biasa, melainkan pohon yang sudah menghasilkan beberapa buah yang tentunya dapat dimakan oleh mereka. Di bawahnya juga terdapat sebuah sumber mata air, walaupun airnya terlihat tidak begitu melimpah. Namun dengan adanya pohon ini, Jenny dan adiknya pun bisa merasakan lagi apa itu arti piknik sesungguhnya. Kolam air itu juga bisa mereka gunakan untuk minum maupun mandi. Sedangkan untuk menjemur pakaian, mereka bisa memanfaatkan batang dari pohon tersebut. Ya, bisa dibayangkan keajaiban seperti apa yang sudah mereka dapatkan saat ini. Dengan adanya sebuah pohon dan juga sumber mata air di tengah-tengah wilayah yang gersang, mereka masih diberi kesempatan untuk mengisi ulang tenaga mereka. Hari demi hari pun sudah dilalui mereka, yang dimana keberadaan pohon maupun kolam tersebut tentu saja sangat berbeda saat ini.
Terlihat seluruh buah sudah termakan semua. Begitupun juga dengan pasokan air yang sudah kering sekering-keringnya. Dan itu membuat mereka sangat kehausan dan juga kelaparan. Akan tetapi dari kejauhan, Lukas melihat seseorang yang terlihat begitu bersemangat. Setelah diamati, ternyata orang itu merupakan salah satu anggota dari suku asli aborigin. Ya, seperti yang kita tahu, kalau suku aborigin adalah penduduk asli dari benua Australia. Dan dengan segala keterbatasan, baik dari segi bahasa maupun pemahaman, Jenny dan Lukas terus berusaha untuk meminta air kepada pria itu. Ya, awalnya sih memang pria itu tidak mengerti sama sekali apa yang mereka minta. Akan tetapi setelah ia melihat gerak-gerik Lukas, ia pun mengerti, yang berujung terteguklah sedikit air dari pria itu. Dengan segala keahlian yang dimiliki pria itu dalam bertahan hidup, Jenny pun langsung mengajak adiknya untuk ikut dengan pria tersebut. Ya, mau diajak kemanapun, mereka akan ikut selagi pria itu tidak menunjukkan gerak-gerik yang tidak membahayakan mereka. Ya, seolah-olah sih mereka berdua menganggap sedang liburan yang didampingi oleh seorang pemandu wisata. Bahkan untuk makan pun mereka berdua tidak perlu lagi repot-repot mencari, karena sumber makanannya berasal dari hasil buruan pria tersebut. Akan tetapi selama di perjalanan, kulit Lukas sangat sensitif, sampai-sampai kulitnya itu terlihat melepuh dan juga terbakar akibat sinar matahari. Ya, mau bagaimana lagi, mereka mau tidak mau harus meneruskan perjalanan yang sangat jauh sembari dituntun oleh pria itu. Namun belum diketahui pasti pria tersebut ingin membawanya kemana. Tapi yang jelas ia seperti menyadari sesuatu. Mereka mengikuti saja apa yang dilakukan pria itu. Mereka juga harus bisa beradaptasi dengan pola hidup dari pria tersebut, baik memburu, menikmati alam, dan juga menyantap makanan secara bersama-sama. Lalu tibalah di suatu momen yang dimana Jenny melihat sebuah komplek peternakan. Namun setelah didekati, ternyata peternakan itu tidak lagi berfungsi. Kemudian Lukas yang sedang berkeliling bersama pria aborigin itu tak sengaja menemukan sebuah jalan raya. Tapi entah bagaimana pria itu justru tidak memberitahu hal tersebut kepada Jenny. Malahan ia tidak berbicara sedikit pun kata, melainkan ia malah mengubah tampilannya menjadi aneh. Anehnya lagi, dengan penampilan seperti itu, Jenny mulai dibikin panik atas tindakannya itu. Ya, belum diketahui apa maksud dan tujuannya itu. Namun yang jelas, Jenny berusaha untuk menghindarinya sebisa mungkin. Akan tetapi, pria aborigin itu malah menari-nari terus tanpa berhenti sama sekali. Ya, kalau dicari tahu sih, sepertinya pria itu bermaksud untuk memikat hati Jenny dengan caranya sendiri. Tetapi Jenny tidaklah meladeni tariannya itu, yang mengakibatkan pria aborigin itu langsung bersedih saat itu juga. Saat keesokan harinya, Lukas berkata kalau pria itu tidak lagi terlihat di sekitar tempat ini, yang sepertinya ia sudah pergi terlebih dahulu dan menganggap bahwa tugasnya untuk mendampinginya sudahlah selesai. Namun faktanya pria itu tidaklah benar-benar pergi, melainkan tubuhnya sudah tergantung di dahan pohon mangga. Aduh, naas guys. Ya, dengan kata lain, setelah cintanya ditolak, ia pun menjadi stres serta merasa kalau perbuatan baiknya tidak benar-benar dihargai sama sekali. Melihat hal tersebut, Jenny tidak ambil pusing, dikarenakan ia sendiri tidak mengetahui apa maksud dari tarian tersebut. Dan yang terpenting, ia bersama adiknya sudah bisa menyusuri jalan raya yang selama ini mereka cari. Bahkan setelah menyusuri jalan tersebut, mereka pun berhasil menemukan sebuah pemukiman di bawah sana. Setelah dicari tahu, ternyata tempat itu adalah sebuah wisma dari para pekerja tambang. Di tempat itulah mereka berhasil menemukan keberadaan dari salah satu pengurus. Ya, meskipun sebenarnya keberadaan Jenny bersama Lukas tidak disambut baik oleh pria tersebut.
Akan tetapi setelah dirayu-rayu, pengurus itu pun langsung menyuruh mereka untuk menunggu sambil menanti kedatangan seorang bos alias atasannya. Ya, siapa yang menyangka guys, dari penantian itu pun kehidupan Jenny beserta adiknya langsung berubah 180 derajat. Yang dimana Jenny sudahlah dinikahi oleh pemilik Wisma dan seluruh biaya tentunya ditanggung oleh suaminya Jenny. Oke guys, jujur aja film ini sangat-sangat asing bagi gue sendiri. Akan tetapi, gue tetap merasakan bagaimana luar biasanya kualitas produksi film pada zaman itu. Oke deh guys, mungkin sekian saja pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Dedi izin pamit dulu. Dadah.